Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini menarik sekali yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-Apa. Buku ini memang cocok gitu ya bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang merasa khawatir terutama tentang masa depan gitu. Nah, untuk itu yuk kita mulai review bukunya. Siapa sih yang menulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Alfi Syahrin yang lahir di tahun 1992, seorang pemuda yang memang sangat aktif menulis gitu ya di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Wattpad dan juga Quora. Keaktifannya dalam menulis beliau itu membuatnya memang telah menerbitkan dan menuliskan gitu ya beberapa buku seperti buku novel dan juga buku ini yang kali ini akan saya review. Melalui tulisannya, Alfi berharap para pembacanya nanti itu bisa merenungkan kembali makna kehidupannya serta menemukan secercah titik terang dalam langkah menuju titik tersebut gitu ya. Mungkin dari sini rekan-rekan mulai penasaran, sebenarnya ini buku tentang apa ya gitu ya. Buku ini memang nanti akan membahas tentang diri kita pribadi. Jadi nanti buku ini akan mengajak kita untuk melalui cerita-cerita dalamnya gitu ya, mengajak kita untuk melakukan refleksi terhadap diri kita. Terutama dari kita yang kadang tanpa kita sadari itu memiliki standar tinggi yang orang lain ciptakan untuk diri kita. Jadi ketika kecil kita dapat dengan mudah ini memilih sebuah profesi. Kalau kita tanya cita-citanya sebagai apa, kita bisa menjawab sebagai dokter gitu ya. Dan lantas kemudian kita meyakini kondisi tersebut. Kita meyakini cita-cita kita bahwa memang menjadi dokter ataupun yang lainnya. Pertanyaannya adalah profesi tersebut itu benar-benar ingin kita raih karena kita paham dan kita memang meyakini kita akan mencapai sesuatu di sana atau sebenarnya profesi itu, diberikan kepada kita karena orang lain meyakini bahwa profesi tersebut adalah profesi yang terbaik. Artinya apa? Tanpa kita sadari itu adalah profesi yang dipilihkan orang lain di sekitar kita dan bukan profesi kita sesungguhnya. Nah, buku ini akan dimulai dengan pembahasan terkait hal tersebut. Jadi di buku ini juga membahas tentang sebenarnya standar seperti apa sih yang kita bangun dalam diri kita sehingga kita nggak mudah galau, nggak mudah stres, nggak mudah gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya atau kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan di masa depan. Jadi buku ini akan banyak membahas tentang standar diri. Apakah kita sudah memiliki dan menentukan standar diri kita atau kita mengikuti standar yang orang lain ciptakan untuk diri kita gitu ya. Buku ini juga memberikan gambaran menarik yang mengajak kita untuk merenungkan standar kesuksesan kita itu sebenarnya seperti apa. Karena tanpa kita sadari kita dapat dengan mudahnya gitu ya, menjadikan standar orang lain, standar kesuksesan orang lain menjadi standar kesuksesan kita. Contoh misalkan, kita dengan mudah menjadikan standar bahwa menjadi founder dari sesuatu atau bagaimana kita membangun bisnis itu adalah, standar yang ingin kita capai gitu ya. Karena bisa jadi sebenarnya bukan itu standar kita, itu adalah standar lingkungan kita, di mana banyak orang yang ingin jadi founder, ingin memiliki bisnis gitu ya, yang sebenarnya nggak pas buat kita. Maka di buku ini juga diajak untuk merenungkan kembali. Karena kalau kita lihat gitu ya ke realitanya, contoh yang ada di buku ini dibahas adalah tentang kaitannya dengan Bill Gates. Sebelum sukses dengan Microsoft, Bill Gates itu sudah mempelajari dan sudah fokus pada pemrograman. Padahal ketika itu pemrograman internet belum semasif saat ini. Jeff Bezos juga memulai bisnis Amazon gitu ya sebelum internet merajalela seperti sekarang. Kalau kita amati dari dua tokoh ini, para tokoh-tokoh yang berpengaruh ini sukses karena mereka nggak sekedar mengikuti standar dari lingkungannya. Melainkan mereka fokus pada standar mereka sendiri dan kemudian mereka berproses untuk mencapai dan kemudian membuat standar mereka tersebut. Gambaran isi bukunya seperti apa sih gitu ya? Secara umum buku ini akan terdiri dari banyak bab gitu ya, yang itu sebenarnya bab-bab pendek. Jadi teman-teman akan bisa dengan mudah membaca dan memahami karena babnya nggak banyak dan itu pendek-pendek gitu ya, yang membahas tentang gimana seharusnya kita menjalani kehidupan dan mendaki karir yang kita harapkan. Memang buku ini nanti akan banyak membahas tentang karir kita, bagaimana hidup kita, dan yang lainnya. Ada beberapa bagian atau bab yang menurut saya menarik gitu ya. Yang pertama adalah di bagian keempat gitu ya. Di sini membahas tentang tidak tahu mau jadi apa. Bagian ke-29 membahas tentang mimpi-mimpi yang tak tercapai. Bagian 34 membahas tentang jangan ikuti passion, titik gitu ya. Dan di bagian 45 atau bagian terakhir akan membahas tentang jika kita tak pernah jadi apa-apa. Mungkin rekan-rekan mulai penasaran dengan isinya? Yuk kita bahas satu persatu per bagiannya.
Nah, di bagian 4 ini, tentang tapi aku nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Di bagian ini akan dibahas tentang fenomena yang lazim terjadi di sekitar kita gitu ya, ketika menjalani keseharian. Di mana sering muncul pertanyaan dari lingkungan, pertanyaan dari teman, pertanyaan dari sahabat gitu ya, yang membuat kita tuh jadi agak kesulitan dan mengernyitkan dahi istilahnya gitu ya. Kita berpikir keras, sebenarnya kita itu mau jadi apa? Atau pertanyaannya adalah, jadi kamu mau jadi apa gitu. Menariknya adalah di sini akan digunakan untuk menjawabnya gitu ya, akan digunakan pengandian yang menarik. Terkait lagi-lagi Bill Gates gitu ya. Bill Gates itu nggak tiba-tiba lahir dari dunia dan kemudian menyadari bahwa saya akan bikin Microsoft gitu ya. Steve Jobs juga ketika bangun dari tidur, lahir ketika kecil juga, dia nggak akan langsung terpikirkan untuk membuat yang namanya Apple gitu. Artinya apa? Orang-orang sukses, tokoh-tokoh berpengaruh ini, mereka juga memulai hidupnya dari ketidaktahuan. Mereka itu mau jadi apa? Tapi mereka mulai melakukan sesuatu, mereka fokus dan menekuni apa yang mereka yakini. Di bagian selanjutnya, di bagian 29 juga akan dibahas tentang mimpi-mimpi yang tak tercapai. Di bagian ini akan mengajak pembacanya ya kita gitu ya, diajak untuk mengikhlaskan keadaan. Jadi ya kalau di bagian sebelumnya mungkin bahas tentang bagaimana kita mengelola karir, kemudian kita merancang tujuan, bagaimana kemudian kita men-setting goals gitu ya. Nah di bagian ini tuh kita diajak untuk mengikhlaskan gitu ya. Bahwa dalam kita menjalani kehidupan ya kita harus ikhlas. Karena memang kita nggak akan pernah bisa memastikan kehidupan tuh 100% berjalan seperti yang kita harapkan. Kalaupun ada mimpi kita yang tidak tercapai, bisa jadi itu hanya sarana untuk kita melakukan introspeksi diri kembali dan kemudian bersiap melakukan perubahan atau perbaikan yang dibutuhkan di masa depan. Atau bisa jadi juga ketika kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan gitu ya. Atau bisa jadi karena memang Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan, bukannya apa yang kita inginkan. Jadi ada kalanya ketika kita menjalani kehidupan, mengikhlaskan itu menjadi penting. Di bagian 34 dibahas hal yang menarik juga dan cukup frontal ya, dan juga mungkin sudah pernah saya bahas di beberapa review buku sebelumnya gitu ya, kaitannya dengan don't follow your passion atau jangan ikuti passion deh gitu. Kenapa seperti itu? Di bagian ini akan dibahas tentang pentingnya untuk kita tidak mudah percaya ketika ada orang yang lain yang bilang untuk kejar passionmu atau kejar impianmu gitu ya. Karena bisa jadi itu ada jebakan sebenarnya. Awal mulanya memang kalau kita bisa benar-benar mengerjakan apa yang jadi passion kita, yang kita sukai, itu akan terasa luar biasa. Tapi hati-hati karena kebanyakan juga ditemuin, akan terasa kebosanan gitu. Bisa jadi kemudian karena itu makin sering kita akan bosan dan akhirnya kita kembali mempertanyakan gitu ya, "Benerkah ini passion saya?" Ketika kita pindah, awalnya luar biasa gitu, tapi perlahan-perlahan membosankan. Akhirnya kita mempertanyakan kembali, "Benarkah ini passion saya?" Akhirnya kita berpindah-pindah. Jadi, bisa jadi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan adalah menerima diri kita dengan keadaannya. Bisa jadi pekerjaan kita saat ini memang tidak sesuai dengan minat atau passion kita. Tapi bisa jadi teman-teman, minat teman-teman tersimpan di sana. Melalui lingkungan kerja yang nyaman, sahabat atau pertemanan yang baik, teman-teman yang siap support, atau gaji yang mungkin kita butuhkan untuk kita membantu orang lain di sekitar kita. Dan bisa jadi minat kita di sana tersimpannya, yaitu untuk membantu orang lain melalui pekerjaan kita. Jadi ya kadang kita tidak perlu mengikuti passion kita. Dan di bagian terakhir akan dibahas tentang bagaimana jika kita tak pernah jadi apa-apa. Nah ini adalah topik atau pembahasan yang menjadi judul buku ini sekaligus menutup buku ini. Di bagian ini akan dibahas pertanyaan terakhir gitu ya, tapi pertanyaan yang mendasar bagi kita semua, yang akhirnya menjadi penutup bukunya juga, yaitu bagaimana jika kita tak jadi apa-apa? Jawaban di buku ini dibahas adalah ya sudah, tidak apa-apa. Buku ini memang akhirnya akan mengajak kita untuk menerima dan mencintai kehidupan kita apa adanya. Bisa jadi memang kita tidak akan pernah menjadi tokoh yang luar biasa terkenalnya gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi kita akan menjadi orang tua yang baik kepada anaknya, suami atau istri yang memberikan support full kepada keluarganya, kakek atau nenek yang menginspirasi anak dan cucu-cucunya gitu ya. Dan apapun peran kita lainnya. Apapun peran yang sudah kita ambil dan kita pilih gitu nantinya, setidaknya kita memang harus berbangga. Terutama ketika kita sudah tahu kemana kita akan melangkah dan meyakini bahwa apa yang akan
langkah yang akan kita ambil itu akan mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Jadi ketika kita nggak pernah jadi apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi jalanilah hidupmu sebaik mungkin, semampu mungkin yang kamu inginkan. Karena bisa jadi disitulah sesuatu yang memang kamu cari dalam kehidupan. Kesimpulannya, secara umum buku ini pas untuk dibaca bagi rekan-rekan yang mungkin sedang gelisah gitu ya, dengan karir dan pekerjaannya saat ini tuh gimana sih dalam kehidupan gitu ya, kedepannya seperti apa, buku ini pas. Atau buku ini juga pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang sedang mencari jati diri dan pingin dapet insight gimana caranya saya menemukan jati diri saya untuk membangun karir yang saya harapkan gitu ya di pekerjaan atau dalam kehidupan, buku ini juga pas. Jadi silakan cari di toko-toko buku terdekat gitu ya, dari penerbit Gagas Media. Mungkin itu untuk review buku kali ini, moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.